Kekuatanku semoga bagus. Dapat mengetahui waktu kematian orang. Hai Ren. Hai Marco, akhirnya kita ketemu lagi. Kok kamu nggak bilang sih mau balik Indo? Iya, aku tiba-tiba balik karena kangen kamu, bestiku. Marco, kamu baik-baik aja kan? Sebenarnya kata dokter aku kena kanker stadium akhir dan umurku udah gak lama lagi. Astaga. Nak, temanin mama ke mall yuk. Aduh, aku lagi sibuk, Mama. Pergi sendiri aja ya. Ya udah, nggak apa-apa nak. Mama pergi sendiri aja. Mah, ayo aku temenin. Tumben kamu mau jalan sama mama. Tinggal 7 tahun lagi aku bisa bersama Mama. Mama, Papa, Adik, kita pergi liburan keluarga yuk. Tumben kamu nak, biasanya kamu sibuk sendiri. Ya, aku pengen menghabiskan banyak waktu bersama kalian. Gimana kalau minggu depan, Kak? Boleh tuh. Oke. Oh iya, kira-kira kapan ya waktu kematianku sendiri? Apa? Jatah nyawa aku? Yeay, 3. Berarti aku bisa bertahan 3 kali. Aduh, hujan deras. Gimana nih baliknya? Guys, aku pulang duluan ya. Gila Ren, lo mau balik sekarang? Hujan-hujanan naik motor, badai petir lagi, bahaya loh. Tenang aja guys, santuy. Ada apa, Rin? Itu Ren, rumah gue kebakaran Ren. Tolong Ren. Astaga. Ada anak kucing gue di dalam. Dia umurnya baru 1 bulan. Tenang ya, aku bakal masuk dan selamatin dia. Hati-hati Ren, apinya gede banget. Ren, makasih ya udah selamatin kucingku. Iya, sama-sama. Tolong, cu. Ada apa, Nek? Dompet nenek dirampok, cu. Di situ ada foto anak dan cucu nenek yang sudah tiada. Tenang, Nek. Aku akan kejar rampoknya. Nenek tunggu di sini. Hati-hati, cu. Nek, ini dompetnya. Terima kasih banyak, anak baik. Sama-sama, Nek. Apa ini? Kamu bisa pilih mau tinggal di rumah mewah atau di rumah gubuk. Coba rumah gubuk, ah. Aduh, banyak nyamuk sih di rumah ini. Ren sayang, mama udah masakin ayam bakar sama tempe. Dimakan tuh ya. Hah, kamu siapa? Saya mamamu nak, masa nggak inget? Oh, iya mah. Aduh, panas banget sih di sini. Mana kasurnya kayu lagi, pasti badanku sakit-sakit semua. Ren sayang, mama sudah siapkan air hangat untuk kamu mandi. Sudah malam, takut kamu masuk angin. Iya mah, makasih. Aduh, aku kesiangan bangunnya. Gak apa-apa nak, kamu tidur lagi aja kalau masih ngantuk. Mama lagi masakin sarapan buat kamu. Ih, Ma, ada kecoa. Aduh, hujan lagi, bocor di atap rumah. Aku nyesel pilih rumah gubuk, aku mau pindah rumah aja. Ren, lo cuma bisa pindah rumah 1 kali loh. Kalau udah pindah, udah gak bisa pindah lagi. Siapa juga yang mau tinggal di rumah gubuk ini terus? Akhirnya pindah ke rumah mewah. Hei Ren, sini cepat. Iya mah. Itu sapu pel rumah dong, malah nyantai lagi. Tapi rumah ini kan gede banget mah, aku nyapu ngepel sendirian. Ya itu kan tugas kamu, gak usah banyak ngeluh deh. Ren, ini makanan basi nih buat kamu. Kamu abisin ya sisa kemarin. Tapi mah aku bisa sakit perut. Gak usah manja deh, udah bagus mama kasih kamu tinggal di sini. Wah, kasurnya nyaman banget ini mah. Ren, besok kamu harus bangun jam 3 pagi ya. Awas kalau sampai telat, mama bakal hukum kamu. Tapi mah ini aja udah jam 2 pagi. Aku baru selesai beresin rumah. Ya bodo amat, emangnya saya peduli. Pokoknya kamu harus bangun jam 3, masak, cuci piring dan lain-lain. Saya mau pergi sama teman-teman saya. Aku udah gak bisa balik lagi ke rumah gubuk. Aku nyesel pindah ke sini. Makanya Ren, udah gue bilang apa? Jangan tergiur sama kemewahan. Sekarang lo nyesel kan? Andai aku punya orang tua kayak orang lain. Mama gue masakin makanan kesukaan gue loh. Mama gue juga. Ren, lo makan apa? Aku beli ayam goreng tadi. Oh iya, lupa. Dia kan gak punya orang tua. Iya, makanya gue gak mau temenan sama dia. Takut ketularan kesialan hidup dia. Kalian jahat. Dasar anak haram. Ih, itu dia kan yang gak punya orang tua itu? Iya, pasti dia anak dari orang gak bener. Makanya dibuang pas bayi. Aku bahkan gak pernah ketemu orang tuaku sejak kecil. Ren, kamu kenapa kelihatannya sedih gitu? Aku pengen ngerasain rasanya punya orang tua. Kamu bisa main ke rumah kakak, orang tua kakak senang sekali sama anak perempuan. Serius, Kak? Iya. Makasih, Kak. Ih, Kak Dino ngapain deket-deket sama dia? Dia tuh anak dari orang gak bener. Gak ada yang mau temenan sama dia. Halo Om, Tante. Loh, Dino, dia siapa? Dia adik kelas Dino, Ma, Pa. Dia punya tanda lahir bintang merah di lengannya. Jangan-jangan dia anak kita yang hilang. Rina, kita bakal sahabatan terus kan? Iya Ren, gak ada yang bisa misahin kita. Kesetiaan Rina cuma 1%.
kamu kenapa diam? Gak apa-apa, Rin. Rina, makasih ya udah belain aku pas aku berantem sama Sofia. Tenang aja Ren, aku bakal belain kamu apapun yang terjadi karena kamu sahabat aku satu-satunya. Kalau kamu bermusuhan dengan Sofia, maka aku juga akan memusuhi dia. Kamu sweet banget sih, sahabatku. Iyalah, aku kan sahabatmu yang paling setia. Ren, papa ada kabar buruk. Kita harus pindah tinggal di kolong jembatan. Perusahaan papa bangkrut. Apa? Semua rumah kita kemana, Pak? Sudah papa jual untuk membayar hutang. Ren, kita jalan yuk ke luar negeri. Rina, papaku bangkrut. Sekarang kita jatuh miskin. Apa? Berarti gue udah gak bisa nginep di rumah mewah lo lagi. Semua rumahku dijual. Aduh, Sofia sahabatku tercinta. Rina, kamu jalan sama Sofia. Sofia sekarang sahabat gue. Lo kan udah jatuh miskin, gue gak mau belain lo lagi. Dasar miskin. Ayah, aku ingin sekali makan makanan enak. Hanya mencium wanginya saja juga nggak apa-apa. Maaf nak, kita hanya bisa makan nasi dan tulang ikan. Ayah miskin dan tidak punya uang. Ayah, lihat di rumah orang kaya di seberang sana. Mereka pasti selalu makan makanan enak. Iya, pastilah mereka kan orang kaya. Ayah, ayo kita makan. Nak, kita akan makan di pinggir rumah orang kaya itu agar kita bisa mencium wangi masakannya. Wah, asik. Akhirnya bisa makan nasi sambil mencium wangi ayam goreng. Iya, sepertinya orang kaya itu menggoreng ayam. Wanginya enak sekali. Bahagia sekali bisa makan nasi bekas sambil membayangkan makan ayam goreng. Orang kaya akhirnya tahu ada yang mencium wangi makanannya, dan dia memanggil orang miskin ke rumahnya. Pak, kenapa Anda memanggil kami kemari? Dasar orang miskin tidak tahu diri. Kalian mencium wangi makanan saya, jadi kalian harus membayarnya sekarang. Tapi Pak, kami hanya menciumnya. Saya tidak punya uang untuk membayarnya. Saya akan menuntut kalian dan membawa kalian ke pengadilan. Jangan, Pak. Ayah, bagaimana ini? Yang mulia, saya ingin menuntut mereka sebesar 50 juta karena mereka telah mencium makanan saya. Yang mulia, kami hanya mencium wanginya dari luar jalanan. Iya, Yang mulia, maafkan kami. Kalian harus membayar ganti ruginya kepada orang kaya ini. Berita terdengar sampai ke kerajaan dan raja memanggil si orang kaya dan si orang miskin. Hai orang kaya, saya dengar kamu menuntut si orang miskin ini ya? Iya Raja, dia mencium makanan saya dan dia harus membayarnya. Raja, tolong kami. Wahai orang miskin, apakah kamu memiliki uang untuk membayarnya? Kami miskin dan tidak punya uang, Raja. Setiap hari kami hanya makan nasi bekas yang kami temukan dari tempat sampah. Kalau gitu, biar saya yang membayarkannya. Hei orang kaya, berapa biaya ganti ruginya? 200 juta Raja. Apa? Kok 200 juta? Bukannya tadi Bapak bilang 50 juta pas di pengadilan? Ya itu kan tadi, sekarang saya sudah berubah pikiran. Dasar orang kaya serakah, saya akan memberikan dia pelajaran. Prajurit, cepat ambilkan uang cash sebanyak 200 juta. Nah, orang kaya, silahkan kamu hitung ya uang itu. Wah, terima kasih Raja. Oke, kalau sudah, kembalikan uangnya. Prajurit, ambil kembali ya uangnya. Raja, kok diambil lagi sih? Raja tidak jadi membayarkannya. Kan kamu sudah melihat dan memegang uangnya. Sama seperti orang miskin itu yang mencium wangi makananmu tapi mereka tidak memakannya. Apa saya salah? Oh, tidak Raja. Terima kasih Raja sudah membela kami. Iya Raja, terima kasih banyak. Ini menjadi pelajaran untuk kalian. Kalian harusnya bekerja keras agar bisa makan enak, bukan mencium wangi makanan dari rumah orang kaya itu. Jadi orang kaya atau orang pintar? Kalau orang kaya udah pasti pintar kan? Belum tentu, Ren. Ya udah deh jadi orang pintar aja. Perhatian semuanya, yang bisa menjawab paling cepat akan ibu kasih 50.000. Aku kan bodoh matematika. Udah pasti gue pemenangnya. Berapa hasil dari 200 dikali 5 dikali 4 dikali 8 dikali 7? 224.000, Bu. Betul, ini dia 50.000-nya buat kamu. Ih, kok si Dodol tiba-tiba jadi pinter? Tumben banget. Bapak punya pertanyaan, ikan paus bertelur di mana? Ikan paus kan melahirkan, Pak. Apa iya? Bapak salah dong selama ini. Tumben kamu pintar. Aduh, HP gue error. Kamu kenapa? Aku nggak tahu jalan pulang, Ren. HP ku error, gak bisa buka Google Map. Sini HP-nya, aku benerin. Hati-hati, ntar HP ku makin rusak. Kamu kan gaptek. Nih, udah bener HP-nya. Serius, pinter juga kamu. Berapa umurmu, nak? Aku umur... Jangan dijawab, nak. Cepat beritahu berapa umurmu. Jangan jawab apapun kepada mereka. Diam kau. Cepat jawab, nak. Aku umur 10 tahun. Kenapa kalian semua teriak-teriak? Aku takut. Jadi benar dia berumur 10 tahun. Iya, tidak salah lagi, dia anak yang hilang itu. Jangan rebut anakku. Dia bukan anakmu. Dasar penculik tidak tahu diri.
Kenapa Pak Polisi bicara begitu ke mamaku? Dia bukan mamamu, nak. Maksud mereka apa?